Perkenalkan, nama saya Maria Valentino Saul Kaunang dengan NIM 21041040003. Perkenalkan, nama saya Intan Manembu dengan NIM 210411040011. Kenalkan, nama saya Fernando Pontoan dengan NIM 210411040016. Reproduksi pada invertebrata. Pertama, perkembangbiakan secara aseksual. Perkembangbiakan secara aseksual pada hewan invertebrata terjadi dengan beberapa cara. Yang pertama, membelah diri. Reproduksi dengan cara membelah diri hanya terjadi pada hewan protozoa atau hewan bersel satu, misalnya amoeba. Proses pembelahan diawali dengan proses pembelahan inti sel menjadi dua, kemudian diikuti pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian yang masing-masing menyelubungi masing-masing nukleus tersebut. Selanjutnya, bagian tengah sitoplasma menyempit dan diikuti pemisahan yang membentuk dua individu. Pada saat keadaan lingkungan kurang menguntungkan, amoeba akan melindungi diri dengan cara membentuk kista yang berdinding sangat kuat. Di dalam kista tersebut, amoeba membelah diri berulang-ulang menghasilkan banyak individu baru dengan ukuran yang lebih kecil. Ketika kondisi lingkungan membaik, dinding kista akan pecah dan individu-individu baru akan keluar, tumbuh dan berkembang menjadi amoeba dewasa. Yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan memotong bagian tubuh, kemudian potongan tubuh tersebut menjadi individu baru. Hewan yang melakukan reproduksi secara fragmentasi adalah cacing planaria. Cacing planaria mempunyai daya regenerasi yang sangat tinggi. Seekor cacing planaria yang dipotong menjadi dua bagian, masing-masing potongan akan tumbuh dan berkembang menjadi dua ekor cacing planaria. Yang ketiga ialah pembentukan tunas. Tunas adalah cara perkembangbiakan di mana individu baru merupakan bagian tubuh dari induk yang terlepas kemudian tumbuh. Contoh hewan yang berkembang biak dengan pembentukan tunas ialah Hydra sp. Individu baru Hydra terbentuk dari bagian tubuh Hydra dewasa. Setelah cukup besar, tunas akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Hewan lain yang melakukan reproduksi dengan cara tunas ini misalnya ubur-ubur, hewan karang, dan anemon laut. Yang keempat adalah spolurasi. Spolurasi adalah proses pembelahan berganda atau pembelahan multiple yang menghasilkan spora. Hewan yang melakukan reproduksi dengan cara spolurasi adalah Plasmodium sp. Plasmodium adalah protozoa bersel satu yang dikenal sebagai penyebab penyakit malaria. Dalam siklus hidupnya, Plasmodium mengalami dua fase. Yang pertama, fase generatif dan fase vegetatif. Fase generatif berlangsung dalam tubuh nyamuk dan fase vegetatif berlangsung dalam tubuh penderita penyakit malaria. Yang kedua, perkembangan seksual. Pada reproduksi seksual tidak selalu terjadi pembuahan, namun kadang-kadang dapat terbentuk individu baru tanpa adanya pembuahan, sehingga reproduksi secara kawin pada hewan invertebrata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, tanpa pembuahan, yaitu pada peristiwa parthenogenesis, sel telur dapat dibuahi dapat tumbuh menjadi individu baru, misalnya pada lebah jantan dan semut jantan. Yang kedua, dengan pembuahan, dapat dibedakan atas konjugasi dan anisogami. Konjugasi ini terjadi pada invertebrata yang belum jelas alat reproduksinya, misalnya Paramecium. Anisogami yaitu peleburan dua sel kelamin yang tidak sama besarnya, misalnya peleburan mikrogamet dan makrogamet pada Plasmodium, dan peleburan sperma dengan ovum di dalam rahim. Reproduksi pada jenis invertebrata. A. Platyhelminthes. Organ reproduksi jantan, testis, dan organ betina ovarium pada Platyhelminthes terdapat dalam satu individu sehingga disebut hewan hermafrodit. Alat reproduksi terdapat pada bagian ventral tubuh. Reproduksi Platyhelminthes dilakukan secara seksual dan aseksual. Pada reproduksi seksual akan menghasilkan gamet. Fertilisasi ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh internal. Fertilisasi dapat dilakukan sendiri ataupun dengan pasangan lain. Reproduksi aseksual tidak dilakukan oleh semua Platyhelminthes. Kelompok Platyhelminthes tertentu dapat melakukan reproduksi aseksual dengan cara membelah diri, fragmentasi. Kemudian regenerasi potongan tubuh tersebut menjadi individu baru. B. Nemathelminthes.
Nematelmites umumnya berproduksi secara seksual karena sistem reproduksinya bersifat gonokoris, yaitu alat kelamin jantan dan betinanya terpisah pada individu yang berbeda. Fertilisasi dilakukan secara internal, hasil fertilisasi dapat mencapai lebih dari 100.000 telur per hari. Saat berada di lingkungan yang tidak menguntungkan, maka telur dapat membentuk kista untuk perlindungan dirinya. Annelida umumnya bereproduksi secara seksual dengan pembentukan gamet, memiliki klitelum sebagai alat kopulasi. Klitelum, struktur reproduksi yang mengekresi cairan dan membentuk kokon tempat deposit telur. Namun ada juga yang bereproduksi secara fragmentasi yang kemudian beregenerasi. Organ seksual Annelida ada yang menjadi satu dengan individu hermafrodit dan ada yang terpisah pada individu lain gonokoris melalui larva Trochophorae berenang bebas. D. Arthropoda. Secara normal, udang adalah dioecious. Hanya dalam keadaan luar biasa mereka adalah hermafrodit. Alat reproduksi jantan adalah testis terletak di bawah prekardial sinus. E. Moluska. Moluska bereproduksi secara seksual dan masing-masing organ seksual saling terpisah pada individu lain. Fertilisasi dilakukan secara internal dan eksternal untuk menghasilkan telur. Telur berkembang menjadi larva dan berkembang lagi menjadi individu dewasa. F. Echidonodermata. Secara umum, filum Echidonodermata mengalami seks secara terpisah dengan beberapa perkecualian. Gonad yang relatif besar terletak di sebelah luar dengan pembuluh sederhana. Jumlah ovum banyak sekali dan pembuahan terjadi dalam air. Larva mikroskopis, bersilia dan transparan serta biasanya hidup bebas dengan berenang-renang dalam air. Bermetamorfosis yang kompleks, beberapa spesies vivipar, beberapa berkembang biak dengan aseksual, yaitu dengan pembelahan sel. Memiliki daya regenerasi yang besar sekali apabila terdapat bagian yang rusak atau terlepas. Contohnya pada bintang laut. Seks bintang laut terpisah, yakni ada yang jantan atau betina. Alat reproduksi strukturnya bercabang-cabang. Pada masing-masing lengan terdapat 2 cabang yang berada di bagian dasar pertemuan lengan. Pada hewan betina, alat seksnya dapat melepaskan 2,5 juta telur dalam setiap 2 jam. Sehingga tiap musim bertelur dapat melepaskan telur sebanyak kurang lebih 200 juta. Hewan jantan pun dapat menghasilkan sperma lebih banyak dari jumlah sel telur betina. Fertilisasi atau pembuahan terjadi dalam air. Kemudian akan tumbuh menjadi larva Bipinrea. G. Porifera. Porifera melakukan reproduksi secara aseksual maupun seksual. Reproduksi secara aseksual terjadi dengan pembentukan tunas dan gemul. Gemul disebut juga tunas internal. Gemul dihasilkan menjelang musim dingin di dalam tubuh porifera yang hidup di air tawar. Secara seksual, dengan cara peleburan sel sperma dengan sel ovum. Pembuahan ini terjadi di luar tubuh porifera. H. Colenterata. Reproduksi colenterata terjadi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan pembentukan tunas. Pembentukan tunas selalu terjadi pada colenterata yang berbentuk polip. Tunas tumbuh di dekat kaki polip dan akan tetap melekat pada tubuh induknya sehingga membentuk koloni. Reproduksi seksual dilakukan dengan pembentukan gamet atau ovum dengan sperma. Gamet dihasilkan oleh seluruh colenterata, bentuk medusa dan beberapa colenterata berbentuk polip. Contoh colenterata berbentuk polip yang membentuk gamet adalah hydra.